Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari dua mata pelajaran, yaitu yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi perbandingan sikap tokoh dalam cerita. Dan yang kedua, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu dengan materi upaya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Perbandingan sikap tokoh dalam cerita. Pengertian tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita. Penokohan adalah suatu penggambaran terhadap tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Penggambaran ini bertujuan agar bisa mengetahui sifat-sifat tokoh. Kemudian jenis-jenis tokoh. Jenis tokoh dalam cerita terdiri dari dua bagian, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan utama dan memiliki peran yang sangat penting dalam suatu cerita. Kemudian tokoh yang kedua yaitu tokoh pembantu yang merupakan tokoh yang mendampingi dan membantu pemeran utama. Kemudian jenis tokoh berdasarkan peran. Yang pertama, protagonis. Protagonis adalah tokoh yang memiliki peranan yang baik dalam cerita, di mana dalam tokoh ini mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki peranan yang buruk, jahat, dan tidak baik untuk ditiru. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Tritagonis adalah salah satu tokoh yang menjadi penengah dalam cerita. Tokoh ini umumnya memiliki sikap yang netral. Kali ini, Ibu akan membacakan suatu cerita. Untuk itu, anak-anak diharapkan untuk mencermati cerita yang Ibu berikan. Kancil dan hasil kebun. Suatu hari, Kancil dan temannya, Landa, sedang sibuk menanam sayuran dan buah-buahan di kebun masing-masing. Setiap hari, temannya sangat rajin untuk merawat kebunnya. Landa selalu memberikan pupuk dan menyirami tanaman-tanamannya. Namun, berbeda dengan Kancil. Ia selalu lupa untuk menyiram dan merawat tanamannya. Ia pun tidak pernah memberikan pupuk. Kancil, mengapa kau tidak pernah merawat kebunmu? Lihatlah, kebunmu jadi ditumbuhi rumput liar. Kancil, mengapa kau tidak pernah merawat kebunmu? Lihatlah, kebunmu jadi ditumbuhi rumput liar, ujar Landa. Mendengarkan hal tersebut, Kancil menanggapinya dengan tersenyum. Sebenarnya,
Ia ingin sekali memiliki kebun seperti sahabatnya. Namun, ia terlalu malas untuk merawat kebunnya. Tidak apa-apa, teman, meskipun kebunmu tidak sama seperti milikmu, tetapi hasilnya nanti pasti akan sama, ujar Kancil. Setelah beberapa minggu, kebun landak mulai berbuah banyak. Banyak buah dan sayuran yang dapat dipetik oleh sahabatnya itu. Hasil dari kebun tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh penghuni hutan. Sayuran dan buahan hasil dari kebun landak sangat enak, ujar kelinci. Benar sekali, landak rajin merawat kebunnya, timpal rusa. Oh iya, aku hampir saja lupa. Bagaimana dengan hasil kebunmu? Tanya Kata. Sebenarnya tanaman di kebunku tidak ada yang berubah. Jawab Kancil malu. Benarkah? Bagaimana bisa tanamanmu tidak berubah? Tanya rusa heran. Kancil hanya terdiam mendengar teman-temannya memuji kebun milik sahabatnya tersebut. Ia merasa sangat malu karena tidak berhasil merawat kebunnya dengan baik. Sudahlah, sebaiknya kita semua menikmati sayur dan buah ini, ujar landak menengahi. Pada akhirnya, mereka pun menikmati hidangan tanpa menyinggung kebun milik Kancil. Namun, Kancil menikmati hasil kebun temannya dengan perasaan yang kurang tenang. Karena sifat malasnya, ia tidak bisa menikmati hasil kebunnya. Dalam hatinya, ia berjanji untuk berubah dan tidak akan malas lagi. Sekarang ia tahu memiliki sifat malas akan merugikan dirinya sendiri. Itulah yang ia rasakan sekarang. Kemudian, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis peran yang ada di dalam cerita ini, baik protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kemudian, soal yang kedua, bagaimana pendapat kalian mengenai sikap yang diperlihatkan oleh tokoh Kancil dan landak? Soal yang ketiga, tuliskan sikap yang bisa diteladani dari tokoh dalam cerita. Kemudian, soal yang keempat adalah cobalah untuk menceritakan kembali Kancil dan hasil kebun dengan bahasa sendiri. Jadi, tugas yang keempat dalam cerita ini, anak-anak ibu tugaskan untuk membuat video untuk menceritakan kembali Kancil dan hasil kebun. Kemudian, dalam cerita tersebut terdiri atas hasil kebun yang terdiri dari sayuran dan buahan. Sayuran dan buahan merupakan salah satu jenis dari sumber daya alam. Apakah anak-anak tahu jenis-jenis sumber daya alam? Jenis sumber daya alam terdiri dari dua jenis, yaitu sumber daya alam
hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan seperti kayu, bunga, daun, kapas, dan kopi. Kemudian yang berasal dari hewan, contohnya kambing, domba, dan ayam. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, yang merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati, bukan dari makhluk hidup, seperti tanah, air, dan udara. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan mempunyai dampak yang sangat fatal, yang bisa mengganggu keseimbangan alam. Dampaknya akan dirasakan oleh semua makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Upaya dalam menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam kita bisa lakukan dalam lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan rumah, anak-anak bisa menerapkan cara-cara sederhana dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam, yaitu contohnya yang pertama, mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kedua, menerapkan penghematan air. Jadi, anak-anak tidak boleh membuang-buang air. Kemudian, yang ketiga, menghemat listrik. Yang keempat, membatasi penggunaan kertas. Yang kelima, tidak boleh sembarangan dalam menebang pohon. Yang keenam, melakukan reboisasi di hutan yang gundul. Reboisasi sama dengan penanaman pohon. Kemudian, tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian, menerapkan pemilihan sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam, yaitu seperti ranting dan daun maupun tumbuhan yang lainnya. Dan kemudian sampah anorganik tidak berasal dari alam, seperti plastik maupun berasal dari kaca. Kemudian, cara selanjutnya adalah membatasi penggunaan bahan kimia dan membuat terasering di lahan yang miring. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Apabila tidak, Ibu akan mengingatkan tugas yang telah Ibu berikan, yaitu soal yang pertama, kedua, dan ketiga dituliskan di buku tulis, kemudian difoto dan dikumpulkan di grup WhatsApp. Kemudian soal yang keempat yaitu menceritakan kembali cerita, kancil, dan hasil kebun dengan menggunakan kata-kata sendiri. Tugasnya itu dibuat dalam bentuk video dan dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Kemudian, apabila anak-anak tidak ada yang bertanya, Ibu rasa pertemuan ini sudah cukup. Ibu tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.